Hadirin terhormat, dimohon untuk berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Untuk seluruh hadirin Gor Satana Gida, kami mohon berdiri sebentar untuk menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Terima kasih. Bisa beradaptasi dengan jadwal yang padat, kemudian dengan menyimpan. Betul, dan ini ada starting five tentunya dari AFC Kalbar. Kita lihat di sana starting five yang tidak banyak berubah. Ya. Tentunya kita lihat di sana juga ada sosok-sosok yang kemarin menjadi pahlawan bagi tim AFC Kalbar untuk masuk ke partai final. Sementara banteng muda ada Angga, ada Albert Sadewa, Ahmad Fikri, ada Mung Ihsan dan juga Andika yang menjadi starting five di sini. Coach Andri Irawan dan juga tentunya Muhammad Trioga. Ini ada para penonton yang hadir begitu luar biasa mengikuti semifinal dan juga final dari Liga Nusantara kemarin secara masif ya, dengan yel-yelnya, dengan tarian-tariannya, dan ini sangat menyenangkan untuk disaksikan dan memberikan semangat kepada para pemain pastinya. Iya, dan ini menjadi momen untuk futsal tentu saja, Bung ya. Bagaimana kita lihat ketika di level Liga Nusantara, tapi sudah masing-masing sudah punya pendukung yang sangat fanatik, dan untuk kemudian mereka juga datang ke stadion. Saya pikir menjadi salah satu bukti bagaimana futsal memang benar-benar sudah mulai dinikmati oleh banyak orang. Ya, kita lihat bagaimana tadi jersey para pemain yang tentunya kita melihat kemarin juga banyak yang cedera. Dan Betul. juga ini adalah tim dari Banteng Muda. Nah, ini adalah Muhammad Trioga yang mantan pelatih dari Halus FC ya. Ya. Kalau kita lihat juga saat itu dia dilepas di pekan kelima kalau tidak salah, dan sekarang tentunya dengan bangga membawa tim AFC Kalbar untuk masuk ke Liga Pro. Dan Andri Irawan yang tidak ada di studio lebih stres katanya di lapangan dibandingkan dengan di studio, karena memang harus memberikan arahan terus kepada para pemain ya. Iya, ada tanggung jawab yang berbeda ya. Ketika di lapangan jelas dia harus berpikir lebih keras, lebih extract, kemudian bagaimana dia juga harus mengelola situasi timnya. Tapi kalau kita lihat bagaimana dua pelatih ini adalah pelatih yang sama-sama punya pengalaman di level tertinggi. Jadi dia tahu betul bagaimana, mereka tahu betul bagaimana cara memaintenance para pemain yang bisa dikatakan mungkin masuk kategori dari amatir, tapi kemudian sudah harus bermain dengan level tinggi, kemudian bermain dengan tekanan tinggi, dengan intensitas tinggi, dan itu jelas peran dari pelatih adalah menentukan mengelola psikologis dan kemampuan dari pemain. Ya, Andres, pemain yang harus diwaspadai tentunya ada Irsan juga, pemain nomor punggung 10. Dan bagi Andres sendiri kita tahu bahwa kecepatan yang dia punya, dan juga skill yang dia punya, ini patut diwaspadai oleh para pemain dari AFC Kalbar. Kita dengan Andu sejenak, Maruf, kita lihat yel-yel para penonton yang hadir di sini. Ya. Luar biasa ya kalau kita lihat bagaimana gairah futsal di tanah air. Mudah-mudahan akan seperti ini hingga nanti mereka bergerak ke Liga Pro, mendapatkan dukungan yang begitu banyak dari anak-anak muda. Iya, dan kita saksikan bagaimana ini seperti kita menyaksikan sebuah aksi yang dilakukan oleh para supporter ya, dan memang sangat menarik, sangat atraktif. Memang biasanya kalau kita melihat pendukung futsal, biasanya mereka lebih santun dalam tanda kutip ya. Mereka duduk rapi, mereka berselebrasi ketika mau terjadi, tapi sekarang ada atmosfer sepak bola yang sedikit bergerak ke dalam gor, dan kemudian sekarang mereka bergerak ke futsal, karena memang kita tahu bagaimana prestasi futsal timnas Indonesia yang cukup baik, yang sangat baik, dan kemudian itu berdampak kepada kecintaan futsal dari di tanah air. Ya. Kita lihat pertandingan akan segera dimulai tentunya di sini.
Dan ini yang sangat Anda tunggu-tunggu pemirsa, di mana para pemain dari kedua tim, AFC Kalbar dan juga Banteng Muda, kita harapkan akan dalam kondisi yang sangat baik. Dan ini adalah Angga Aryansah, penjaga gawang yang menjadi pahlawan kemarin dengan beberapa kali save yang dia lakukan. Sementara kalau kita lihat Segar Bangkit Wiguna yang merupakan penjaga gawang dari kedua AFC Kalbar. Pemirsa kapten sudah siap tentunya, Wasit Ananggoni sudah bersiap-siap untuk menunjukkan peluit tanda dimulainya pertandingan di babak pertama partai final dari Liga Futsal Nusantara 2022 AFC Kalbar menghadapi Banteng Muda. Ya, dengan permainan yang coba bisa tentunya dengan sah tadi. Pakai jersey berwarna kuning-kuning untuk AFC Kalbar, sementara bagi Banteng Muda pakai jersey berwarna merah-merah. Ya, ini kalau kita lihat di Final Four sebenarnya kedua tim sudah berada dalam satu grup ya. Yang membedakan adalah dari sisi agregat gol, di mana kemudian Banteng Muda mereka dari tiga pertandingan yang dijalani mereka mendapatkan tiga kemenangan. Betul. Dan, kemudian mereka juga bagaimana tampil sangat baik dan kemudian sangat produktif dengan 14 gol yang dilesakan. Ya, mereka mengalahkan satu Aceh dengan 13-1 ya. Betul. Banteng Muda. Ini salah satu rekor yang luar biasa ya Bu ya, menunjukkan bagaimana memang produktivitas yang sangat baik yang dimiliki oleh Banteng Muda. Tetapi kalau kita lihat bagaimana tren yang diperlihatkan oleh AFC Kalbar juga mereka dengan sangat baik, terutama di partai final. Mentalitas akan sangat menentukan ketika mereka sudah unggul 2 kali, tapi kemudian sempat di comeback dan mereka kemudian berbalik menang dan kemudian mengunci pertandingan, mengunci tiket partai final, menunjukkan bagaimana mentalitas yang mereka miliki sangat baik. Ya, kita lihat tekanan kali ini dilakukan oleh AFC. Oh, tendangan keras kali ini tidak berhasil. Masih melebar tadi sebuah tendangan yang sangat baik dari Junian Sah. Ya. Kapten. Oh, mendatar. Baik ya, memang beberapa kali banyak kalau kita lihat di partai semifinal banyak sekali tembakan-tembakan yang cukup baik dan cukup memberikan pressure. Agresif kita saksikan. Oh, ini dia tekanan yang baik dilakukan oleh kubu dari AFC Kalbar. Ya, dan tadi juga bagi tim Juku Eja sudah mendapatkan posisi peringkat ketiga ya. Betul. Dan ada penalti. Oh, ditepis dengan sangat baik oleh Segar Bangkit. Sebuah tendangan tadi dari Ahmad Fikri Rawan. Ya, sebuah save Bung. Ya. Luar biasa Bung. Refleks yang ditunjukkan oleh Bangkit ketika dia menepis bola. Karena kalau lewat tadi jelas sudah ada 1 gol yang tercipta. Ya. Andres. Berhasil direbut oleh Vicky. Masih Vicky. Kehilangan bola tadi. Kick in sekarang. Dia luar biasa ya. Oh, ini dia gol! Gol! Kita lihat akhirnya bisa menjebol gawang AFC Kalbar dengan permainan yang sangat baik sekali melalui seorang Vicky. Luar biasa. Waduh, ya kita lihat bagaimana Vicky dengan sangat baik dia memanfaatkan bola. Situasinya bola yang sempit, tapi bagaimana kemudian dia bisa memanfaatkan itu dan kemudian membuat timnya unggul dengan skor 1-0. Sebuah gol yang sangat baik, gol yang sangat membuka peluang mereka, membuka harapan mereka untuk bisa mendapatkan gelar juara. Ya, sudah masuk. Kita lihat Adriano Tomasi bermain juga sangat kotor kemarin. Tentunya kita lihat di sini Bang Ridanawa yang pakai pelindung di area buka ya. Juga kemarin dan kemudian juga kita lihat sudah ada Dipo Arahman masuk pemain nomor punggung 14. Andres coba untuk merebut tadi. Jadi terlihat kembali lagi masuk ada Khairul Ahmad Aromi. Ya, cukup tepat ya kalau kita lihat bagaimana memang pergantian yang dilakukan. Karena situasinya sekarang justru AFC Kalbar tertinggal gol yang sebenarnya mungkin bisa diantisipasi. Tapi gol itu memang bisa dikatakan situasi scrimmage juga tidak bisa diduga sama sekali. Betul. Coba untuk terus menekan, kita lihat para pemain dari Banteng Muda kembali dan berhasil diamankan. Segar kembali lagi, mereka tidak boleh panik ya dengan kondisi seperti ini. Baik. Oh, ini dia yang kerap kali dilakukan oleh Tomasi kemarin, sering kehilangan bola dan harus hati-hati. Dan kembali keluar.
Ya, cukup keras ya. Bagaimana memang beberapa kali pemain dari kedua tim beradu fisik mereka, kemudian pengambilan bola mereka juga bisa dikatakan sangat beresiko sebenarnya. Iya. Dan ini memang harus hati-hati karena bagaimanapun resistensi untuk cedera dengan jadwal yang padat, pertandingan yang sangat tinggi, tentu mereka harus lebih smart dari sisi permainan. Ya kalau kita lihat kemarin AFP menurunkan penjaga gawang Dimas Pramudia, tapi sekarang Segar Bangkit Wiguna yang turun sebagai penjaga gawang. Dan tentunya juga ini adalah sebuah apa ya, bisa dikatakan juga rotasi yang dilakukan ya untuk bisa memberikan kesempatan ya sebetulnya. Betul, dan kalau kita lihat tadi juga di luar satu gol yang tercipta, Segar Bangkit juga melakukan penyelamatan yang sangat baik tadi di awal-awal pertandingan ya. Dia melakukan 1 kali tepisan. Masih langsung saja ke penjaga gawang tapi berhasil ditaklukkan tadi. Ya, masih banyak waktu, jadi tidak perlu panik, ini sebuah peluang kali ini. Masih bisa dengan sangat baik tentunya oleh Angga. Ya, pressure terlihat betul bagaimana memang kedua tim juga tidak terlalu tenang dalam permainan yang mereka perlihatkan. Termasuk juga Benteng Muda, meskipun mereka unggul tapi bagaimana cara mereka menekan, kemudian mereka juga masih agak terburu-buru. Sama juga dengan AFP Kalbar, kalau mereka sangat terburu-buru, mereka tidak mencoba untuk lebih mengatur tempo, mengatur ritme terlebih dahulu, cenderung untuk mengikuti permainan cepat yang diperagakan oleh Banteng Muda. Game sekarang sudah dilakukan, masih unggul 1-0 Banteng Muda. Oh, kali ini berhasil direbut tadi, tapi sayang golnya keluar. Ya, dan bagi teman-teman di Purwokerto tentunya ya, kalau kita lihat kota di mana pasti dia ada penyelenggaraan seperti ini juga akan penuh ya. Betul. Tomasi, Adriano Tomasi, oh, mantul tadi dan tidak menjadi gol. Iya, agresif ya Tomasi ya. Kita saksikan bagaimana dia menyisir dari sisi kanan tadi dan memang hampir saja bisa mengirimkan sebuah umpan. Ini bahaya serangan-serangannya ya. Iya, tapi kita lihat bagaimana Bung, sangat gagal memanfaatkan peluang yang begitu terbuka ya, peluang yang tinggal menyentuh bola. Betul. Tapi justru bola tadi dipukul terlalu keras, ditendang terlalu keras tadi. Ya, dan kadang-kadang jika kita melihat di depan gawang ya, dengan adrenalin yang ada. Ya, Kadang-kadang juga ingin menendang keras atau mungkin mengarahkan sedikit ke atas, tapi akhirnya hasilnya jauh ya, Bung Arif. betul, jauh dari target ya. Jauh dari target. Ya, tidak on target sama sekali tadi, padahal gawang sudah kosong sebenarnya. Ya, kita lihat di sini. Oh, ditarik tadi, belum melakukan sebuah pelanggaran. Ada Tomasi di sana, kembali lagi Tomasi. Oh, berjibaku kali ini. Cukup berbahaya, kita lihat. Iniar terjatuh, masih play on maksud saya, masih play on. Oh, sekarang dikuasai oleh para pemain AFP. Oh, tidak ada kawan di sana yang dituju cukup jauh tadi Farhan. Iya, cukup baik apa yang dilakukan sejauh ini bagaimana Kalbar ya, ketika mereka memberikan reaksi perlawanan dan mereka memberikan reaksi setelah tertinggal 0-1. Mereka mencoba untuk lebih agresif lagi, lebih berani lagi untuk bermain dengan intensitas yang cukup tinggi. Ya, kita lihat Andri Irawan yang terus-menerus memberikan instruksi kepada para pemain ya. Dan kemarin juga dia berhasil membuat para pemainnya untuk bermain tenang dan juga bermain taktis ya. Maka kebobolan yang lebih banyak. Itu memang harus dilakukan, memperkuat pertahanan. Ini yang dilakukan oleh kubu dari Banteng Muda kemarin. Dan tentunya bagi AFP Kalbar kemarin hujan gol ya pertandingan mereka. Ya, sebuah luar biasa ya, sebuah game yang sangat luar biasa. Hujan gol karena memang tercipta sampai 4-3 dan Kalbar lolos dari lubang jarum karena sempat unggul tapi kemudian disamakan, kembali disamakan, sempat tertinggal tapi kemudian mereka bisa mengunci kemenangan. Oh, ini dia. Lagi-lagi peluang demi peluang coba dibangun dan diupayakan untuk menjadi gol ya. Agresif sekali para pemain dari Banteng Muda ini. Iya, sebuah tembakan yang sangat keras tadi yang dilakukan oleh Wahid. Bagaimana sebuah tembakan yang sangat tidak diduga sama sekali karena memang masih cukup jauh sebenarnya dari target, tapi cukup keras tadi tembakan yang dilakukan. Hati-hati kali ini dari sebelah kiri, oh sayang sekali.
Tidak ada lawan di sana. Waket tadi. Ya, kita lihat sekarang kalau kita beberapa kali lihat sejauh ini bagaimana memang penampilan yang ditunjukkan oleh Banten, mereka lebih matang, mereka lebih tenang terutama ketika menguasai bola dan mereka lebih banyak mengkreasikan peluang yang lebih memberikan ancaman. Masih ada waktu 13-45 detik lagi. 15 menit, waktu yang sangat lama tentunya bagi kedua tim untuk terus berkembang dan tegangan keras kali ini tidak berhasil. Dua attempt tadi mencoba terus dilakukan oleh para pemain dari Banteng Muda. Kick in sekarang. Langsung kita lihat bagaimana gol yang terjadi tidak diduga sama sekali. No look kick yang dilakukan tadi dan menjadi gol yang sangat luar biasa istimewa. Dengan back heel tampaknya Mubaruk. Ya, dan kita saksikan bahkan dia juga seperti melakukan selebrasi dengan sangat tenang ya. Kalau kita lihat tidak ada ekspresi yang berlebih yang ditunjukkan oleh Zedi ya. Sangat baik tadi dan memang beberapa kali dari sektor sayap tadi kita saksikan. Zedi dengan sangat enak tadi dengan back heel bisa membuat timnya menjadi unggul dengan skor 2-0 Banteng Muda. Gayanya cool ya. Ya, sangat cool. Sangat cool tadi dia. Tidak memberikan reaksi yang berlebihan dan juga dingin karena memang eksekusinya juga sangat dingin sekali, gol yang sangat keren tadi yang diperlihatkan oleh para pemain dari Banteng Muda. Kita lihat bagaimana ini ada AFC Kalbar yang harus tertekan sekarang dengan ketertinggalan 2 gol dengan cepat. Tentunya beberapa pemain yang absen juga mempengaruhi ya, dari kubu AFC Kalbar, tapi mau tidak mau pemain yang ada sekarang step up. Betul, dan ini yang paling dibutuhkan ya, bagaimana memang dalam situasi seperti ini harusnya lebih tenang ya AFC Kalbar. Mereka juga harus lebih bisa mengatur tempo, mengatur ritme juga, mencoba untuk lebih sabar dalam membuild up serangan. Tapi yang kita saksikan justru mereka sangat terburu-buru sehingga sangat resisten ketika ada counter yang dilakukan oleh para pemain dari Banteng Muda. Ini dia yang perlu dilakukan tentunya adalah time out yang pasti. Tapi mungkin kalau Anda melihat tadi dengan apa yang sudah terjadi, 2 gol yang bersarang di gawang dari AFC Kalbar, sebetulnya apa yang menjadi permasalahan tim ini? Kalau kita lihat beberapa kali memang persoalan bagaimana antisipasi ketika ada kick in. Satu, yang kedua kemudian counter attack. Karena counter attack yang dilakukan oleh para pemain dari Banteng Muda sangat cepat, sangat efektif. Dan agak kedodoran transisi bertahan yang dilakukan oleh para pemain dari AFC Kalbar. Dan saya pikir itu yang diwaspadai karena itu penting untuk agak sedikit menurunkan tempo, menjaga ritme lebih pelan, kemudian bagaimana mereka build up serangan juga agak lebih sabar karena yang kita saksikan sejauh ini bagaimana ketika mereka mendapatkan bola mereka sangat terburu-buru, terlalu cepat tapi tidak mengatur tempo dan itu mudah sangat resisten ketika ada counter attack. Ya, sementara kita lihat juga suasana di sana itu luar biasa. Sekali lagi mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah gairah kembali bagi futsal di tanah air selain Liga Pro, tentunya Liga Nusantara yang sering kami tayangkan juga sejak bertahun-tahun lalu, di mana sekarang kemajuannya sudah sangat luar biasa. Para penonton hadir begitu banyak memberikan dukungan, belum lagi dengan aparel yang semakin keren ya, betul, dan juga tentunya sponsor. Ya, dan yang menarik adalah kalau kita lihat memang tahun ini seperti menjadi tahun yang padat, terutama bulan-bulan ini ya, menjadi bulan yang padat untuk futsal karena selain Liga Nusantara pria, ada juga Liga Nusantara wanita, kemudian juga ada futsal untuk wanita juga. Jadi saya pikir ini menjadi bukti bagaimana keseriusan untuk terus menggulirkan kompetisi dalam situasi yang memang tidak mudah. Betul, apalagi kalau kita lihat kalender 2022 untuk futsal ya. Ya. Ini yang menarik adalah putaran kedua sudah dimulai, tentunya hingga 21 Agustus nanti. Tapi ada AFC Futsal Club yang harus di-cancel. Tapi ada AFC Futsal Club yang tentunya juga nanti AFF Futsal Club yang berlangsung nanti 22 sampai 28 Agustus. Setelah itu ada AFC Futsal di Kuwait dan juga Pro Futsal League dimulai kembali di akhir tahun ya. Jadwal yang sangat padat tentunya bagi para pencinta futsal. Dan mudah-mudahan kami pun juga akan terus konsisten untuk menayangkan pertandingan-pertandingan futsal. Dan itu akan sangat berpengaruh dari sisi untuk animo dari penonton ya, pecinta futsal. Tentu saja mereka akan lebih sangat menikmati game demi game, pertandingan demi pertandingan yang disiarkan oleh MNC TV. Ya, tertinggal 2-0 kali ini. Seperti ada yang baru bergabung, tentunya Anda sedang menyaksikan final dari Liga Futsal Nusantara, di mana kedua tim ini sudah lolos ke Liga Pro dengan permainan yang mereka tampilkan secara hebat kemarin di semifinal. Dan sekarang saatnya mereka untuk membuktikan siapa yang layak menjadi nomor 1 di Liga Futsal Nusantara alias di kasta kedua ya untuk Liga Futsal di tanah air. Betul. Terus menekan kali ini, berhasil direbut tadi
Oh, baik sekali. Tapi sayang memang ada 2 pemain yang menjaga dan juga sangat sulit untuk bisa mengembangkan permainan tadi. 11 menit lagi. Masih banyak waktu yang tersisa bagi AFC Kalbar yang mereka butuhkan hanya 1 gol saja untuk bisa menambah semangat para pemain. Dimiansa tarik lagi ke belakang. Oh, masih berhasil dilebut. Bagus sekali tadi. Idris. Abang. Jangkauan, passing, bagus sekali dan berhasil dibaca dari tendangan Idris. Ya, ini harus dilakukan ya, lebih sabar ya, lebih rapi, lebih terstruktur untuk membangun serangan. Karena tadi sepanjang kita saksikan 11 menit, ada banyak keterburu-buruan, ada banyak ketakutan ya, kemudian membuat mereka bermain terlalu agresif, tapi lupa untuk bagaimana cara membuild up serangan dengan teratur dan rapi. Dan kita saksikan pasca time out tadi ada perubahan yang sangat signifikan dari permainan yang ditunjukkan oleh AFC Kalbar. Mendapatkan pengawalan yang sangat ketat tadi, pemain nomor punggung 11. Ya, kembali lagi Ahmad kita Idris. lihat pergantian pemain lagi, Muaruf. Ya, ini untuk memberikan reaksi ya, karena kalau kita lihat bagaimana Kalbar ternyata mereka mencoba untuk lebih tenang, mereka lebih teratur dalam membangun ritme serangan. Oh, kita lihat tidak ingin tinggal diam begitu saja untuk terus ditekan. Mereka ingin terus membuka peluang untuk bisa di sana, dan ini memang PR bagi Muhammad Ryoga untuk terus mengolah strategi, membangun mentalitas para pemain. Adriano Tomasi, Diniar, Tomasi kembali. Oh, berhasil direbut kali ini, berbahaya, passing. Sudah kembali ke posisi masing-masing, kita lihat. Iya, sangat cepat ya Bung. Kalau kita lihat bagaimana Tomasi sangat cepat dia menutup tadi. Dan sangat baik transisi yang dilakukan oleh para pemain dari Banteng Muda FC. Ketika mereka kehilangan bola, mereka cepat sekali untuk bisa menutup ruang yang kemudian akan dimanfaatkan oleh Kalbar. Ya, boleh melakukan kesalahan tapi langsung membayar dengan menutup ruang di sana. Ihsan. Oh, terlalu jauh tadi untuk dijangkau. Khairul Ahmad. Ya, time out yang berguna menurut saya yang dilakukan oleh Kalbar ya. Karena setelah itu memang permainan menjadi lebih rapi ya. Tidak terlalu terburu-buru ya. Dibandingkan dengan sebelum time out tadi. Ya, kita lihat Irfan Herdianto sudah masuk. Dan masih terlihat penguasaan bola ya, cukup berimbang kali ini setelah tadi dominasi memang dilakukan oleh kubu dari Banteng Muda. Tidak berhasil. Kita lihat bagaimana pelatih ya harus memberikan ide-ide dan juga menekan pemain, tapi dengan cara yang jangan sampai pemain tersebut jadi down. Itu yang sulit yang menjadi pelatih. Iya, karena itu kan kalau kemudian pemain sampai merasa bahwa mereka down, maka jelas akan berpengaruh psikologis ya. Semuanya menjadi serba salah, menjadi ragu-ragu ketika memanfaatkan permainan yang coba mereka bangun. Tapi kalau pelatih harus sangat berperan penting ketika mereka bisa menjaga mood pemain, menjaga psikologis pemain, dan menumbuhkan kepercayaan diri dari pemainnya. Oh, kali ini berhasil diblok, dibuang saja tadi. Sebuah peluang yang tepat tadi dilakukan oleh kubu dari AFC Kalbar. Ya, Sutanji ya, sebuah tembakan yang sangat baik ya Bung ya, on target sebenarnya, tapi posisi penjaga gawang juga sangat baik tadi, Angga. Oh, masih berhasil di defense dengan baik, tendangan keras kali ini. Oh, menyangkut tadi, masih agresif sekali pemain ini, dan sebuah serangan kali ini untuk Banteng Muda. Sayang sekali tadi kehilangan kontrol bola. Dan yang pasti kalau kita lihat sekarang Sultan liuk-liuk dia dan tidak berhasil, dan manis tadi diblok oleh Junior Imanto. Ya, posisi yang kita saksikan bagaimana Banteng Muda sekarang memang mencoba untuk lebih mendelay, mereka mencoba untuk lebih bermain aman ya dengan keunggulan yang sudah mereka miliki. Dan mereka membiarkan para pemain dari Kalbar untuk sedikit menguasai bola, tapi mereka tidak terpancing untuk merebut bola terlalu cepat. Oh, ini dia. Kesalahan fatal ya. Betul. Resiko tentu saja. Farhan tadi melakukan kesalahan. Sultan. Andres. Ya, kita lihat defense yang dilakukan oleh Andres. Andres juga tadi belum mendapatkan peluang yang banyak, Maruf. Betul. Di pertandingan ini. Dan sekarang dia kembali lagi masuk untuk bisa membuka kembali peluang setelah tadi unggul 2-0
dengan cukup cepat yang dilakukan oleh Banteng Muda. Iya, Mulai gol jadi Ahmad Fikri dan juga Zehdi Kamil. Iya, karena bisa dikatakan bahwa situasinya sekarang Kalbar lebih tenang ya mereka bermain. Mereka juga punya beberapa kali tembakan on target. Pasca mereka tadi time out, mereka bisa bermain dengan lebih enak, kemudian mereka juga bisa bermain dengan lebih tenang. Iya. Dan berkali-kali kita lihat juga bagaimana tadi instruksi diberikan oleh Muhammad Rioza yang mengambil time out tadi juga sudah dilakukan. Diano Tomasi, lagu dia tadi. Dipo, keluar. Kita lihat Dipo juga cukup sulit ya untuk bisa masuk ke area pertahanan dari Banteng Muda setelah tadi mencoba beberapa kali. Kita attempt sekali ini, berhasil ditepis dengan sangat baik oleh Angga Ariansa. 2 kali dia melakukan winning save seperti tadi. Sultan cari peluang di sana, kaki kiri kali ini terlalu lemah. Dan berhasil diblok, dan apakah menjadi gol? Sayang sekali. Kita lihat tadi ada scrimmage yang terjadi di depan gawang dari Angga. Iya, dan ini sebuah skema yang dibangun dengan rapi ya. Bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh para pemain dari Kalbar. Kita saksikan. Sangat baik, sangat terstruktur kalau kita lihat. Tapi sayang memang bola masih belum mau masuk ke dalam gawang. Kita saksikan. Kembali lagi. Ini dia yang harus banyak dilakukan ya. Dengan defense yang sangat rapat yang dilakukan oleh para pemain dari Banteng Muda, maka perlu tembakan-tembakan kejutan seperti yang ditunjukkan tadi. Ya, kerja keras sekarang Angga Ariansa. Dan tentunya kembali lagi bola untuk tim AFC Kalbar. Berhasil diambil tadi. Sekarang serangan yang cepat dilakukan. Berhasil antisipasi diintercept dengan baik. Meskipun bola keluar tapi memutus serangan yang coba dilakukan oleh kubu Banteng Muda. Ini harus berhati-hati sekali lagi. Ya memang kalau kita lihat kemarin sebenarnya pertandingan tensinya sedikit menurun ya. Iya, di jelang sisa 7 menit ini. Kita lihat sekali lagi ini serangan yang menjadi ciri khas dari Banteng Muda sejak tadi. Iya, dan ini memang tidak boleh dilakukan oleh para pemain dari Kalbar ya. Ketika mereka melakukan sedikit kesalahan, maka counter yang sangat baik yang dilakukan oleh para pemain dari Banteng Muda ini sangat berbahaya. Sedikit kesalahan maka akan memberikan ancaman yang sangat serius. Karena memang para pemain dari Banteng Muda, mereka cenderung menunggu untuk pemain-pemain dari Kalbar melakukan kesalahan dan baru melakukan counter attack. Iya. Harus hati-hati Kalbar. Salah komunikasi ya, salah. Ini blocking teman ini ya. Iya, blocking teman. Ya, kembali lagi. Coba kita lihat bagaimana tadi Andri Irawan. Kita rotasi kembali pada timnya. Dianggap tadi sudah mentok sepertinya ya. Karena terus-menerus ditekan oleh kubu dari AFC Kalbar. Iya, kalau tadi Bung Didan mengatakan ada ritme yang turun karena memang para pemain dari Pak Kalbar menurunkan tempo ya. Bahaya kali ini. Sayang sekali sudah terbuka lebar Muaruf Angga. 2 kali kesempatan yang sangat terbuka yang sebenarnya dimiliki oleh para pemain dari Banteng Muda. Tapi Angga kali ini yang gagal memanfaatkan peluang sangat baik tadi sebenarnya. Dia harus mencoba lagi pastinya. 7 menit. Masih waktu yang tersisa. Wahid. Bola masih dikuasai oleh para pemain dari AFC Kalbar. Attempts yang tentunya sulit untuk menjadi nyata sebetulnya. Iya, memaksakan diri ya, attempt yang sangat memaksakan diri ya, karena masih terlalu jauh, kemudian ruang yang dimiliki juga tidak terlalu terbuka. Jadi ini seperti hanya membuang sebuah bola dan justru memberikan ancaman yang berbahaya. Ya, beberapa cara dilakukan tadi oleh para pemain dari AFC terus mengarahkan tendangan ke gawang dari Angga Ariansa. Beberapa kali berhasil membuat Angga Ariansa sampai harus dive tadi untuk mengambil bola tersebut, tapi yang tadi kita lihat sudah tidak terlalu bagus. Pas sekali. Memang sekarang banyak yang terjadi dari shot ya. Kurang terlihat kerjasama dari kedua tim. Foul ya. Masuk kartu merah. Wah, luar biasa. Ya, kita lihat. Coba tegas, Anggoni. Ya, harus tegas ya. Betul. Di sini.
Dan akan kita lihat apa yang terjadi sebetulnya secara detail. Idris yang harus keluar. Pemain yang tadi sempat memblok tendangan rekannya sendiri. Kita lihat di sini. Oh iya, betul iya. memang ya, betul memang. Karena memang ada kesan kesengajaan ya, wasit melihat bahwa itu Tapi ada biasanya kesengajaan. kuning dulu ya? Iya, tapi ini memang langsung strike, karena memang langsung di depan wasit ya. Ada protes memang. Iya, dia merasa dia memblok ya. Iya betul. Akhirnya dia harus keluar di partai final ini. Dan memang tadi kalau ada kamera dekat mungkin kita bisa lihat lebih jelas ya. Tadi sedikit terhalang. Kali ini tentunya case yang dilakukan oleh Banteng Muda. Hampir saja tadi. Zehdi sayang sekali tidak berhasil untuk bisa mengambil bola di tiang 2 tadi ya. Ya, harus hati-hati ya Bung ya, karena beberapa kali bola-bola set piece yang dimiliki oleh pemain dari Banteng Muda ini sangat berbahaya, termasuk juga bola kick in mereka. Membuang peluang lagi-lagi, memasakkan melakukan tembakan tadi Angga. Time yang mubazir. Ini bahaya. Bahaya bermain-main di depan penjaga gawang tentunya. Betul. Ya, kali ini berhasil diintercept, sangat baik sekali. Kita lihat Banteng Muda dan sayang sekali kembali Angga yang tendangannya kali ini melayang jauh di atas Mistar. Dari Segar. Ya, kita lihat sebuah peluang. Tapi sayang memang dia dalam melakukan attempt dalam situasi yang tidak ideal ya, karena dia tadi sempat sedikit terpleset. Kembali lagi Angga, mencari ruang di sana Angga. Kali ini mengenai badan dari Zehdi dan tadi Zehdi sempat memberitahu jangan main tendang-tendang. Betul, karena Angga terlalu terburu-buru ya, dia langsung main tembak-tembak saja dan memang itu menurut saya juga tidak terlalu efektif dengan keunggulan pemain sekarang. Harusnya mereka lebih terstruktur dan mereka lebih tenang. Kesempatan baik untuk Banteng Muda bisa menambah gol lagi. Sekaligus setidaknya membuat situasi di babak pertama menjadi lebih aman untuk Banteng Muda. Coba untuk santai di sini kita lihat pemain dari kedua tim. Justru ini dia terkena tapi akhirnya menjadi tendangan pojok. Iya. Bahaya ini. Lebih baik dibiarkan saja deh. Ragu-ragu sepertinya Bu. Ragu-ragu. Kalau kita lihat agak ragu-ragu tadi Angga. Berhasil ditangkap dengan baik kali ini. Posisi menyerang. Sayang sekali kontrol bola tadi. Yang tidak sempurna. Ada peluang di sini dan kembali lagi. Sekarang tendangan yang terjadi tadi oleh Ahmad Fikri Irawan saat cetak gol pertama tadi gagal menjadi gol yang kedua bagi dirinya. Iya, ini seperti menjadi tes psikologis untuk sekaligus tes mental untuk menjaga gawang Segar bangkit ya. Berapa kali dia mendapatkan eksploitasi, mendapatkan tekanan, tembakan yang mengenai badan. Kerja keras memang karena ruang yang ada di defense dari Kalbar sangat terbuka. Coba untuk bermain apik yang dilakukan oleh para pemain dari kedua tim. Berhati-hati mereka saat ini tidak boleh sembarangan ya, dalam membuang peluang. Langsung saja tanpa ragu tadi Segar bangkit membuang bola tersebut. Ya, ini dia sebuah upaya untuk terus menekan. Bahaya kali ini Segar lebih cermat tadi mengambil bola. Sudah aman Bung, karena sekarang sudah 4 pemain yang berada di lapangan dari Kalbar, sehingga ini cukup menguntungkan sejauh ini mereka tidak kebobolan ketika mereka hanya bermain dengan 3 orang di tengah lapangan. Ya. Situasi yang cukup nyaman sebenarnya, tapi kita saksikan bagaimana masih kurang tenang pelatih dari Banteng Muda FC. Sandri Irawan. Buru-buru tadi. Ya. Terlihat di sini memang tidak mudah kembali lagi untuk bermain secara konsisten, cepat dan juga bisa dikatakan terus menekan ya, dalam waktu sekitar mungkin 15 menit karena kemarin mereka sudah habis-habisan, energi yang juga tidak akan pulih 100% pastinya istirahat hanya 1 hari.
lihat mereka berusaha untuk memaintain energi yang mereka punya. Dan kali ini kembali gagal sebuah serangan tadi yang dilakukan oleh Dipo. 3 menit 30 detik lagi waktu yang tersisa. Ya, Bang Ari yang akan melakukan tendangan pojok kali ini. Langsung keluar. Masih bisa. Oh, kita lihat. Jangan sampai iseng tangannya. Betul. Karena ada susulannya, ada susulan tangan mengenai kepala. Jelas Ya, dipanggil, jelas. Jelas. Wasit tadi. Harus dijaga ya, seperti tidak penting ya. Iya. Justru merugikan tim sendiri sebenarnya. Jadi kalau bisa sih pemain yang terkena duluan jangan bereaksi ya. Jangan bereaksi, karena itu akan menjadi keuntungan sebenarnya. Iya, untuk lawan dan dia ya. Betul. Karena biasanya yang diincar ini yang yang kedua yang bereaksi. Betul. Karena kadang-kadang suka lebih. Kita saksikan. Ini protes yang tadi ya. Ya. Ya, kita lihat. Official juga melakukan protes. Karena memang tadi cukup unik sih ya kartu merah. Langsung ya, strike Karena ya. langsung mendapatkan kartu merah. Tapi kita tidak pernah tahu apakah ada kata-kata yang keluar. Kan kita tidak pernah mendengar dari sini. Tapi secara kejadian tadi memang tidak terlalu terlihat memukul sebetulnya waktu yang kartu merah tadi. Ya, dan memang sayang kita hanya baru melihat sekali replay ya. Jadi kita tidak melihat secara detail sebenarnya. Apakah ada momen yang memang secara krusial. Wow, sebuah tembakan tadi kaki kiri yang sangat keras. Kembali beberapa kali para pemain dari Kalbar mencoba untuk melakukan tembakan dari situasi bola-bola jauh. Ya. Oh, baik kita lihat. Simple melewatinya ya. Betul. Tapi berhasil dilewati dengan baik tadi oleh Irfan. Masih biarkan saja. Masuk ke depan kali ini berarti hampir tadi bisa menjadi sebuah peluang. Tapi intercept tadi oleh pemain dari AFC Kalbar. Coba kita lihat terus untuk berikan pesan ya kepada para pemain dari AFC Kalbar bahwa mereka harus ditekan oleh para pemain dari Banteng Muda. AFC Kalbar mencoba untuk keluar dari tekanan ini. Sebuah peluang kembali gagal, berhasil ditangkap dengan baik oleh Segar. Oh, ini dia bahaya Muaruf. Oh, sebuah peluang dan gol yang sangat keren tadi kita lihat. Yang terjadi kembali Andres Putra mencatatkan namanya di scoring sheet Muaruf. Iya, dan kita saksikan itu karena berawal dari kesalahan yang dilakukan. Kita lihat di sini kesalahan yang sangat fatal tadi dari pemain Kalbar ketika justru banyak bermain bola di belakang dan kemudian berhasil dicuri dan kemudian terciptalah gol. Ya, sebuah umpan yang bagus tadi dari Diano Tomasi terhadap Andres Putra dan akhirnya bisa cetak 1 gol di pertandingan ini dan skor menjadi 3-0 untuk Banteng Muda atas AFC Kalbar. Makin tertekan kita lihat di sini. Oh! Berhasil ditepis dengan sangat baik oleh Angga Ariansa. Kembali lagi performa yang baik diperlihatkan oleh Angga. Iya, dan bagaimana kita saksikan dia sangat baik ketika menepis bola tadi Angga dalam posisi yang sangat siap, sangat fokus untuk mematahkan semua peluang yang coba diciptakan oleh Kalbar. Iya. Oh, terlalu lemah. Lihat di sini. Diana Tomasi. Tomasi tarik lagi ke belakang. Dari depan. Lalu ke Tomasi. Depan. Ada Junior juga di tengah. Masih Irfan. Main-main oleh Naim. San. Main lagi Irfan. Langsung menendang ke arah gawang. Tapi sangat jauh sekali dari sasaran. 3-0 di babak pertama, ini sebuah bencana gitu bagi AFC Kalbar. Ya, jelas berat ya Bunya kalau kita lihat situasinya. Meskipun dalam futsal gol akan sedikit lebih cepat dan lebih punya peluang untuk banyak gol. Ya. Tapi dengan situasi bagaimana banyaknya peluang yang berhasil diciptakan oleh para pemain dari Kalbar tapi tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Coba kita lihat ini tadi. Terus ke depan. Oh, sayang sekali. Kali ini pertahanan yang sulit dijebol. Tapi ini sebuah peluang. Harus passing dulu. Sayang justru melakukan tembakan langsung Raffi tadi. Ya, Raffi ya, sebuah peluang. Memang Raffi melihat bahwa dia dalam posisi yang lebih terbuka untuk melakukan tembakan. Tapi sayang memang tembakannya justru tidak mengenai sasaran dengan baik.
sangat santai kita lihat. Tidak terlalu ngotot di sini para pemain dari Banteng Muda tadi untuk menembus pertahanan. Cukup untuk bisa menipu sedikit demi sedikit ya dengan gerakan-gerakan tipis-tipis tadi Bung Harun. Kali ini Irfan. Masih. Angga. Oh, Angga kembali lagi. Peluang bagi Angga dan lagi-lagi gagal. Kita lihat Angga. Ya, Angga punya banyak peluang yang sangat terbuka, sangat baik, tapi kembali tembakannya tidak mengenai sasaran kali ini. Sudutnya memang sempit tadi karena kita tahu bagaimana Segar Bangkit sudah berusaha untuk maju dan menutup ruang tembak dari Angga. Lama-lama penasaran Angga. Betul. Kembali gagal. Penjagaan yang dilakukan oleh para pemain dari Banteng Muda. Langsung ke depan. Cukup apik defense para pemain dari AFK Kalbar kali ini. Keluar. Dan kita lihat Abang tadi. Mendekati saat-saat akhir dan tentunya sudah selesai pertandingan di babak pertama. Kita lihat bagaimana keunggulan yang sangat jauh atau sangat besar dilakukan oleh Banteng Muda atas AFK Kalbar di final Liga Futsal Nusantara 2022 yang berlangsung di Gor Sasana Krida Purwokerto 3-0. Sementara Banteng Muda unggul atas AFK Kalbar. Kami akan segera kembali untuk Anda. Masih dengan tim dari organisasi AFP Kalimantan Barat berhadapan dengan Banteng Muda unggul FC Kota Malang. Nah, untuk itu pastinya menemani buat para pencinta futsal yang masih terus setia berada di area Sasana Krida Purwokerto. Tanpa berlama-lama lagi, jangan diam dan selengkap bersama dari MNC TV selalu di hati. This is Osola Dance.
para pecinta futsal yang berada di Purwokerto ya, dalam rangkaian Liga Futsal Nusantara 2022. Dan sebelum untuk kembali kita menyaksikan jalannya babak yang kedua, masih dengan Radit FC AFP Kalimantan Barat berhadapan dengan Banteng Muda Unggul FC Malang. Perlu diinformasikan juga masih buat teman-teman, jangan lupa di luar ada tersedia aparel dari Zeus, mendapatkan untuk special promo potongan 20% untuk setiap pembelian all item ataupun item apa saja yang sudah tersedia dari Zeus Apparel. Dan di samping itu juga jangan lupa untuk tetap terus menyaksikan tim-tim yang berlaga di Liga Futsal Profesional. Sekali lagi terima kasih teman-teman dari Ozora yang pastinya hanya bisa disaksikan di MNC Sport ataupun juga MNC TV buat para pecinta futsal tanah air Indonesia. Sekali lagi mana supporter sekininya Banyumas. Makasih semangat. Makasih semangat, luar biasa apresiasi juga masih teman-teman yang selalu menyanyikan yel-yel ya dan juga tampil awal selama berlangsungnya Liga Futsal Nusantara 2022. Kalau begitu kita akan kembali menyaksikan jalannya babak yang kedua, masih dengan kedua tim yang akan memperebutkan juara pertama ataupun champion di Liga Futsal Nusantara 2022. Masih bersama dengan Radit FC AFP Kalimantan Barat berhadapan dengan Banteng Muda Unggul FC. Untuk itu, buat para pecinta futsal yang berada di kota Purwokerto, saya ucapkan selamat menyaksikan. Dimulai kami sudah tersambung dengan Gor Sasana Krida Purwokerto maksud saya ingatnya di Jawa Barat ya. Dan tentunya final Indos 2022 ini AFP Kalbar menghadapi Banteng Muda yang skornya sudah 3-0 dan bagian yang baru bergabung kita saksikan bagaimana dengan jersey kuning-kuning ini adalah AFP Kalbar dan tentunya Banteng Muda dengan jersey berwarna merah-merah. Muhammad Yoga, Andri Rawan menjadi
pelatih untuk kedua tim. Dan dari gol dicetak tentunya oleh Ahmad Fikri Irawan. Dan tentunya satu lagi ada gol dari Zahdi Kamil dan juga Andres Putra. Dan masih banyak aksi-aksi yang akan kita saksikan di pertandingan babak kedua. Masih ada 20 menit waktu yang diberikan. Tentunya tidak akan mudah bagi AFF Kalbar untuk bisa menyamakan kedudukan, tapi bukan tidak mungkin mereka akan memberikan kejutan di pertandingan ini. Iya, saya sepakat dengan kalimat bahwa bukannya tidak ada yang tidak mungkin ya, karena memang pasti ada kemungkinan yang terjadi, apalagi kalau kita lihat bagaimana drama-drama yang ada di partai semifinal sangat luar biasa, saling banjir gol, saling kemudian berbalas gol, jadi potensi itu tetap ada. Tapi yang paling tidak boleh dilupakan, terutama untuk kubu dari AFF adalah mereka tidak boleh melakukan kesalahan-kesalahan kecil. Kemudian mereka juga harusnya lebih rapi, lebih terstruktur ketika melakukan serangan. Iya, apalagi gol-gol yang terjadi tadi memang bagus-bagus golnya. Betul. Dari kubu Banteng Muda. Emang ada gol yang berawal dari kesalahan di barisan belakang ya, Bu ya? Atau di daerah pertahanan, bukan barisan belakang, tapi daerah pertahanan karena terlalu lama memainkan bola di area yang sangat dekat dengan gawang dan itu sangat beresiko untuk olahraga seperti ini. Iya, kita lihat bagaimana Coach Andri Irawan yang tampak lebih tenang sekarang karena memang sudah unggul 3-0 tapi tetap harus waspada. Kemarin pun juga bagaimana dia sempat tegang ketika berhasil disamakan kedudukannya ketika sempat unggul Banteng Muda atas Niko Eja. Ya, tekanan kali ini coba dilakukan dan tendangan keras tadi langsung ke arah gawang tapi jauh dari sasaran. Iya, tembakan-tembakan sebenarnya bisa dilakukan, tapi bagian dari variasi ya. Tapi kalau terlalu sering juga akan lebih mudah dibaca dan diantisipasi. Ya. Oh, baik sekali. Si sebelah kiri kali ini. Luar biasa memang respon tadi yang dilakukan oleh para pemain dari AFF. Passing yang sangat baik yang dilakukan oleh Farhan. Harusnya terus dicoba ya para pemain dari AFF Kalbar harus terus mencoba karena mereka sebenarnya punya banyak peluang, punya kesempatan, tapi memang bola sebenarnya masih belum mau masuk. Iya. Dan harus bisa dikatakan tidak mampu untuk atau mau untuk bisa memberikan ekstra pas kepada rekan-rekannya. Kita lihat di sini pemain dari AFF sudah mencoba untuk tampil lebih rileks. Ini mau terburu-buru dan menyediakan peluang yang mereka punya. Sebuah kesempatan yang harus terus dimanfaatkan oleh para pemain dari AFF dan masih tersisa waktu sekitar 18 menit, masih banyak waktu. Tinggal membutuhkan satu gol pembuka saja untuk membuat semangat mereka kembali bangkit Dan bisa memberikan sedikit tekanan mental ya kepada Banteng ya. Kalau kemudian ada satu gol yang tercipta dan intensitas akan menjadi lebih tinggi tentu saja. Belum sebenarnya tenang sore ya, Andri ya. Karena dia masih juga terlihat beberapa kali agak kecewa dengan apa yang dilakukan oleh para pemainnya. Dan pelatih yang bagus memang seperti itu ya. Ya. Dulu banyak tetap harus marah-marah dan tanda kutip ya. Ya. Tetap harus memberikan apa ya koreksi kepada pemain yang melakukan kesalahan meskipun sudah unggul 7-0 atau 8-0 atau bahkan 10-0. Iya, karena itu juga penting ya, karena memang itu juga untuk menjaga fokus dari para pemainnya. Jangan sampai pemain kemudian terlena, mereka menurunkan tempo, mereka mengubah permainan. Karena ketika ada perubahan-perubahan yang sedikit saja dan kemudian mereka kebobolan, maka ada potensi lawan menjadi lebih percaya diri. Ya. Dan juga untuk menanamkan mental kepada anak asuhnya ya, tidak sampai berpuas diri. Kita lihat beberapa kelas dilakukan oleh para pemain dari AFF Kalbar kali ini. Sebelah kiri terus keras untuk memainkan bola. Ya, dia lihat passing-passing yang sangat baik dilakukan, bantu para pemain dari Banteng Muda untuk keluar. Dan pemain-pemain kita lihat di Raffi, Dia Raffi dan beberapa penunjang. Dan juga ada Abang memakai face protector ya, kalau kita lihat. Ini lagi salah satunya biasa dan kembali. Oh, masih bisa direbut kali ini. Berupaya untuk terus memutar bola atau dilakukan oleh coach dari AFF. Gagal membuahkan hasil. Ya, kali ini kembali lagi Banteng Muda sangat berbahaya. 2 lawan 3 gawang. Ya, dengan sangat mudah sekali kita lihat bagaimana
di mana gol kembali terjadi melalui Ahmad Vicky Irawan baru. Iya, ini gol yang ditunggu ya, gol yang sebenarnya memang sudah mereka nantikan. Artinya bahwa para pemain dari Banteng mereka boleh para pemain dari Kalbar menguasai bola, memainkan bola dengan banyak passing. Tapi ternyata ketika para pemain dari Kalbar kehilangan bola, maka kesempatan para pemain dari Banteng Muda untuk mencetak gol itu menjadi lebih terbuka. Jadi ini yang memang seperti sebuah simalakama, menurunkan tempo bisa beresiko, kehilangan bola jelas beresiko lebih fatal. Betul, dan 4-0 sudah sekarang skor. Makin memperlebar jarak dengan 2 gol dari Vicky. Dan terakhir tadi selebrasi siu ya. Ala Ronaldo. Ya mungkin menjadi agak kendala adalah skill individu ya yang dimiliki oleh para pemain dari Kalbar. Menurut saya tidak ada yang kemudian pemain yang bisa mengubah permainan ya. Jadi bagaimana kemampuan dribbling yang dimiliki oleh para pemain dari Kalbar itu yang tidak terlihat. Jadi mereka banyak melakukan passing ketika mereka ditekan. Justru mereka sedikit takut dan kemudian mereka kebingungan. Jadi bola lebih banyak berputar di area sendiri dibandingkan dengan di area lawan. Ini yang justru menurut saya tidak terlalu efektif. Ketika mereka banyak melakukan passing, maka mereka juga harus bisa mengkombinasikan dengan kemampuan skill individu mereka untuk bisa lebih membongkar defense yang dilakukan oleh para pemain dari Banteng Muda. Kita lihat kehilangan bola lagi. Ya kembali lagi kita lihat. Oh sayang kali ini jauh tadi passingnya. Iya, jadi passing yang dilakukan oleh para pemain dari Banteng Muda adalah passing progresif ya, passing mereka ke depan. Sementara yang dilakukan oleh para pemain dari Kalbar lebih banyak melakukan passing di area mereka karena mereka panik ketika mendapatkan pressure. Dan memang sangat reaktif yang dilakukan oleh para pemain dari Banteng Muda ya. Mereka tidak membiarkan, mereka tidak bertahan dalam, mereka tidak menunggu bola di area mereka sendiri, tapi mereka juga cukup agresif dengan melakukan pressing kepada pemain yang memegang bola. Masih. Jauh ke Tomasi. Memang kehadiran Tomasi di sini sangat agresif dan juga kita lihat juga membuat para pemain dari AFC juga seperti terganggu ya dengan penampilan dia yang mengobor trafik area pertahanan dan akhirnya membuka peluang bagi kawan-kawan dari Tomasi untuk bisa memainkan permainan. Iya, salah satu kelebihan Tomasi memang sangat agresif ya, dan dia juga punya passing yang cukup baik. Ini kita lihat lagi-lagi menyia-nyiakan peluang, terburu-buru melakukan tembakan. Ya, tinggal tersisa di bawah 15 menit lagi. Maruf tidak terasa. Iya, 5 menit sudah berlalu di pertandingan di babak kedua ini. Betul, dengan intensitas yang mulai cukup tinggi ya di awal-awal pertandingan ya, di 5 menit awal terutama. Dari sisi sebelah kiri kali ini masih bisa diblok dengan baik oleh Angga Ariansyah. Ya, dan bahkan kita lihat bagaimana Banteng Muda ini juga dengan skor unggul 4-0 tidak mengganti penjaga gawang mereka, tidak melakukan rotasi dengan pemain-pemain yang jarang mendapatkan minutes play, tapi mereka tetap dengan sangat gigih ya mempertahankan tim yang paling bagus yang mereka punya. Memang kalau kita lihat ketika Angga bermain dan juga Tomasi bermain dan juga Irfan tadi bermain, ini semuanya kombinasinya enak untuk disaksikan. Ini juga bagian dari respect kepada lawan, kemudian respect kepada para pemain yang sudah bertarung dari dicuri kali ini dan hampir saja menjadi gol yang kedua untuk Andres Putra. Ya, ini yang saya katakan bahwa harusnya tidak boleh ada kesalahan seperti ini ya, kesalahan kecil dan itu berada di dekat gawang yang jelas sangat beresiko karena langsung berhadapan dengan penjaga gawang. Ya, terlihat Tomasi berhasil mengambil bola di sini, dia meliuk-liuk sendiri dan baik sekali passing dari Tomasi, assist kedua dan akhirnya Andres mencetak gol keduanya di hari ini. 5-0 sekarang unggul Banteng Muda atas AFC Kalbar. Iya, ini yang menurut saya bahwa ada kemampuan dribbling yang dimiliki oleh para pemain dari Banteng Muda tapi tidak dimiliki oleh para pemain dari Kalbar. Kita saksikan skill dengan sangat enak ya. Dengan sangat enak melewati dua pemain dan kemudian dengan sangat nyaman memberikan passing yang sangat matang. Ya, saya melihat dia melewati dua pemain tadi seperti sepak bola lapangan besar ya. Iya, enak ya Bung ya. Sangat enak ruangnya. Iya, dan ini yang memang menjadi problem yang dimiliki oleh para pemain dari Kalbar ya. Ketika mereka defense mereka juga tidak terlalu bagus, kemudian mereka juga skill individu untuk bisa membongkar pertahanan juga tidak terlihat. Kita lihat Tomasi ketika bola tadi dikuasai oleh penjaga gawang, dia langsung lari ke depan. Ya. Dan dia
tidak mempedulikan ya provokasi tadi yang dilakukan oleh pemain lawan. Iya. Ini mungkin Haryononya Persib Bandung di zaman emasnya ya. Iya, Gondrong kemudian dengan nomor berbeda nomor dan kemudian hampir mirip mukanya. Iya. Secara postur juga gempal ya. Dan juga ini ya agresivitasnya dan juga daya jelajahnya kita lihat Betul. sudah berada di depan kembali. Nah di sini dia memberikan passing lagi tapi sayang memang terlalu jauh terhadap Irfan Herdianto tadi. Iya, ini seperti memiliki dua paru-paru ya. Kita lihat dia selalu berada di hampir semua sisi lapangan ya. Iya. Dan pemain-pemain seperti dia ini kadang-kadang bikin kesel ya. Betul. Untuk lawan ya. Dan yang pasti menurut dia tadi jika ada lawan provokasi cuek aja. Ya. Yang penting fokus terhadap diri sendiri. Betul, itu memang harus mulai sering dilakukan ya Bung. Ya. Jadi provokasi ya biarin aja karena memang yang paling penting adalah bagaimana mereka fokus karena provokasi itu juga bagian dari cara lawan untuk bisa mengganggu psikologis dari pemain. Betul. Oh, mulai sedikit keras sekarang terlihat. 5-0 sudah unggul Banteng Muda atas AFC Kalbar. Dari sisi sebelah, oh baik sekali mutar tadi melakukan tendangan dan sayang sekali memang masih cukup jauh jaraknya dari sasaran. Ya, kita lihat skill individu sekarang coba dipertontonkan oleh para pemain dari AFC. Oh, gagal kali ini untuk melewati penjagaan tadi Aldi. Aldi Pratama. Oh, berhasil diblok tadi supaya attempt dari Juniansa, sang kapten yang tentunya sudah mulai bagaimana caranya meningkatkan mentalitas para pemain alias rekan-rekannya ya. Betul, karena memang dia adalah sebagai leader ya Bung ya. Ya. Raffi. Hati-hati sekarang. Jangan sampai kebobolan tentunya Banteng Muda dengan ingin membawa hasil yang bersih tanpa kebobolan di pertandingan final. Oh, yang hampir saja tadi. Bisa hanya keluar barangkali ya. Betul, dan memang mengenai tiangnya, memang sepertinya bola memang belum masuk ke dalam gawang dari Banteng Muda. Iya. Harus diakui bahwa penampilan dari Angga juga cukup bagus dengan beberapa save yang dilakukan. Yes. Itu juga pengaruh ya secara psikologis kepada pemain dari Kalbar karena beberapa kali tembakan yang mereka lakukan berhasil ditepis dengan sangat baik oleh Angga. Mungkin sudah dilakukan. Oh, direbut kali ini. Hampir saja tadi. Oh, benturan-benturan seperti ini. Dan tidak menjadi hasil yang baik untuk di akhir-akhir pertandingan ya. Ini dia. Tidak baik tadi, tapi sayang memang langsung dibuang tadi bolanya. Iya, banyak kesalahan yang dilakukan ya beberapa kali para pemain dari Kalbar. Kita saksikan mereka entah itu passing yang tidak cermat atau kemudian mereka juga ketika di pressure mereka juga panik dan membuat kehilangan bola. Problem yang cukup besar memang. Oh, pelanggaran cukup keras kali ini. Nah, jangan sampai terpancing. Tersenyum tadi Sultan ketika mengambil Aditrio. Wow, Ya, dijegal. Dia berdiri membalik, kawan katanya. Oh, memaksa. Terlihat tadi Zehdi cetak 1 gol di pertandingan ini. 11 menit lagi, waktu yang tersisa. Abang. Oh, baik sekali. Oh, kembali lagi ditepis oleh Angga Ariansa. ya penempatan dari Angga sangat baik ya ketika dia membaca arah bola, kemudian penempatan posisi dia, badan dia juga sangat baik. Dari semifinal kemarin Angga seperti Al-Bagir ya. Iya. Banyak melakukan penyelamatan yang sulit. Oh, lagi. Angga. Ya kemarin pun juga ketika Juku Eja menghadapi Banteng Muda terlihat ada 3 penalti ya yang terjadi di pertandingan dan semuanya gagal. Dan ini juga kita tahu bahwa pelanggaran yang begitu banyak di pertandingan kemarin, tapi sekarang pelanggarannya cukup irit banyak ya, betul ya. dan tidak menghasilkan sebuah hukuman penalti. Iya, cukup efektif. Kalau kita lihat sebenarnya memang keras tapi masih dalam masih bisa terkontrol dengan baik ya. Hanya memang kalau kita saksikan bagaimana beberapa kali sempat terjadi duel tapi pemain juga sudah mulai bisa meredam setelah tadi sempat ada ketegangan di babak pertama.
Ya, kembali lagi nyanyian-nyanyian terdengar di Gor Sasana Krida Purwokerto. Mereka yang hari ini kemarin bahkan juga sempat ada beberapa acara olahraga yang diselenggarakan di sana ya, karena kita lihat kondisi sudah mulai bisa kembali sedikit normal sekarang dengan beberapa acara yang terjadi di kota-kota di Indonesia, terutama dari olahraga yang kita bahas. Dan kita lihat para penonton sudah hadir berada di stadion atau di GOR untuk menyaksikan pertandingan futsal ini. Ya, kita lihat di sini. Oh, tidak berhasil. Coba dibuang tadi oleh Tomasi. Tapi gagal. 9 menit 46 detik lagi waktu yang tersisa. Ya, dan tidak ada tanda-tanda dari Banteng untuk menurunkan intensitas mereka ya. Ya. Oh. Nah, ini dia, cuek. Ya, dan hanya tersenyum ya, Bung ya. Ya. Saya suka sih dengan kepribadian pemain seperti itu ya. Ketika di tackling sekeras apapun tapi ya sudah cuek aja gitu. Betul, selama tidak terlalu beresiko cedera Iya. ya Bung ya, karena memang bagaimanapun pemain tentu mereka tidak ingin cedera. Betul. Dan itu juga pemain lain juga harusnya, meskipun rival tapi mereka juga harus sangat terukur ketika mengambil. Dan sama-sama berkarir di futsal sehingga harus saling menjaga sebenarnya. Iya. Nah, ini pasti Coach Andi Irawan dan juga Muhammad Yoga juga sudah selalu memberikan atau mengingatkan hal tersebut kepada para pemain ya. Untuk tidak terpancing emosi. Oh, tidak berhasil kali ini. Oh, sayang tadi. Upaya untuk membassing Andres pada Tomasi, tapi terlalu jauh. Oh, mudah sekali ditaklukkan tadi oleh Angga Ariansyah. Andres. Masih Andres kali ini. Oh, langsung saja dibuang tadi. Mungkin sekarang masih akan melakukan, masih ada Andres di sana, masih ada Irfan Herdianto. Dan Junior, nomor punggung 5, Junior kali ini. Oh, sayang sekali terlalu jauh. Dan tidak mengenai sasaran. Ya, kalau kita lihat dari situasi sekarang tinggal menyelesaikan 9 menit menurut saya agak berat ya untuk Kalbar bahkan bisa membalik keadaan. Menyamakan pun sepertinya menjadi situasi yang cukup sulit ya. Jadi bisa dikatakan bahwa satu kaki dari Banteng Muda sudah berada di trofi. Satu tangan dari Banteng Muda sudah di trofi juara untuk Liga Nusantara, Futsal Nusantara. Ya, cukup quiet sekarang, cukup sepi di GOR. Karena memang skornya sudah cukup jauh ya, jadi seperti tinggal menunggu pertandingan berakhir saja. Nah, kita lihat beberapa pemain kembali coba dimasukkan oleh Yoga. Ya, buntu menurut saya Ya. Coach Andri bagaimana dia memang beberapa kali usaha yang dilakukan dengan mencoba untuk mengubah game plan, kemudian juga mengubah komposisi pemain, tapi belum selalu berhasil untuk bahkan sekedar mencetak gol. Oh, Tomasi kali ini. Ya, kita lihat ciri khas gerakan Tomasi. Oh, tadi tampaknya ada sedikit Sentuhan ya, gangguan ya ke muka. Oh, ya, kita lihat Andres tadi. Ya, coba menenangkan, kita lihat. Fluidnya keras sekali tadi. Betul. Di dekat kuping dari Coach Andri ya. lihat dulu telinga ini. Keras sekali. Wow. Ini bukan mengambil futsal sebenarnya. Iya. Ini Tapi lebih untung bola tidak ya. terjadi apa-apa ya. Betul. Ini lebih cara sliding untuk bola ya. Karena jauh Bung ancang-ancangnya Bung. Sangat Iya. jauh dari ancang-ancangnya. Bola harusnya lebih banyak, kalau futsal lebih banyak intercept sebenarnya ya. Ya, terlihat diskusi tadi dengan asisten wasit. Ya, ini pelanggaran hanya satu ya. Iya. Di babak kedua ini. Junior menjaga dan tentunya kita lihat Juniansah yang mengambil bola. Apakah Juniansah akan memberikan passing atau melakukan tendangan langsung? Kita akan lihat di sini. Juniansah passing baik sekali, tapi tentunya Angga Ariansah lebih baik dalam menjaga gawang. Iya, lagi-lagi ya Angga menjadi antitesis dari tembakan-tembakan yang dilakukan oleh para pemain dari Tiga penyelamatan berturut-turut dari Angga.
Luar biasa Maruf. Iya, dan kita lihat bagaimana dalam bahkan dia tertutup ruangnya, Iya. kemudian dia juga dengan kaki, tapi dia juga bisa melakukan penyelamatan yang kedua. Ini yang bikin tenang pemain yang berada di outfield ya. Iya, saya itu yang sepakat bahwa ketika penjaga gawang bermain dengan sangat baik, melakukan banyak penyelamatan, jelas membuat rekan-rekannya juga menjadi lebih tenang ya Bung ya. Sangat percaya diri mereka. Ya kita lihat tadi penjaga gawang dari AFC Kalbar sudah diganti oleh Dimas. Albert Sadewa sudah masuk di kubu Banteng. Ya, mulai pemain-pemain yang display kecil. Ya kita lihat di sini supporter. Ini bonek jangan-jangan ini. Punya yel-yel yang luar biasa. Karena dekat ya. Iya betul. Kita lihat. Jawa Timur ya Bung ya. Betul. Oh. Dan kali ini coba kembali terus menekan. Kita lihat dengan Vicky Irawan kehilangan bola dia. Oh. Cukup sabar Albert. Albert Sadewa, masih Albert. Terbuka Albert, passing sayang sekali passingnya tadi. Berada di belakang jauh dari Andika. Ya, ini adalah sebuah peluang sebetulnya bagi Albert tadi untuk bisa mengambil sendiri ya sebetulnya. Ya, berani untuk bermain sekarang. Pemain dari atas Albert saya rasa mati tulus saja menyerang. Iya. Karena mau kebobolan pun juga tetap sudah tertinggal 0-5. Iya, dan memang situasinya cukup sulit ya karena mereka sudah tertinggal 0-3 di babak pertama ya. Kalau kemungkinan mereka bisa tertinggal 0-2 di babak kedua mungkin akan ada power play, tapi situasi seperti itu sudah sulit. Power play percuma hanya akan membuat justru akan resistensi mereka ke gawang mereka menjadi sangat lebih berbahaya. Bermain normal saja ya. Iya, betul. Tetapi di luar pertandingan ini Muaruf, kalau kita lihat para penonton yang hadir, anak-anak muda, anak-anak mungkin yang maksimal berusia 20 sekian ya Muaruf. Ya. Dan ini sebuah market yang sudah terbentuk jelas ya dari futsal di Indonesia ya. Bagaimana anak-anak muda, remaja, betul, usia teenager hingga 20-an awal. Ini satu target market yang tentunya juga akan sangat renyah sekali untuk dimanfaatkan oleh para sponsor nantinya. Dan memang kita harus melihat bahwa kalau kita bicara soal futsal memang segmentasinya memang lebih muda ya, lebih para yang usia-usia di usia produktif, kemudian hampir sama dengan basket. Ya. Yang tinggal sekarang adalah bagaimana memang futsal terus berkembang, terus bergerak menuju arah yang jauh lebih baik lagi. Dan diharapkan akan menjadi industri yang jauh lebih besar nantinya setelah yang kita pun juga membangun dengan sama-sama ya betul. Dengan menayangkan acara-acara atau pertandingan futsal, pertandingan yang kita tayangkan sejak beberapa tahun lalu bersama dengan SCTV. Ini tentunya membuat para pemain ini juga semakin bergairah untuk mengikuti kompetisi. Tidak terus kita tekankan. Dan ini adalah Liga Nusantara yang bukan merupakan kasta tertinggi. Ya. Jadi ini antusiasmenya begitu luar biasa untuk partai semifinal di final. Dan jangan lupa di sektor putri juga tidak kalah seru ya. Iya, betul. Ada FP Banten, ada Idola Angels, ada KW Putri dan juga AFC Sumsel yang tentunya berkompetisi dengan sangat luar biasa. Ya, kalau kita bandingkan misalnya dengan sepak bola, justru memang futsal di wanita memang mereka juga sangat bergerak, sangat aktif ya di futsal ya. Dan beberapa pemain sepak bola wanita justru memang berasal dari futsal awalnya mereka. Betul. 5 menit 42 detik lagi. Banteng Muda masih unggul. Oh, diselamatkan dengan sangat baik oleh Angga. Dan Angga tidak diganti sama sekali ya Bung ya, dalam situasi seperti ini ya. Tidak mau ambil resiko memang. Betul. Ya, cukup hopeless tampaknya. Ya. Kita lihat di sini, tertinggal jauh soalnya. Ini hitungannya 1 menit 1 gol. Iya. Itu hanya untuk menyamakan ya Bung. Menyamakan kedudukan. Oh, dorongan tadi dilakukan. Terus menerus tapi tidak diperingati oleh wasit tadi. Memang bukan sebuah pelanggaran kali ini. Ya, kanan kembali dilakukan kali ini. Oh, berhasil dengan sangat baik tadi Dimas Pramudia yang menutup
area shooting yang coba dilakukan oleh para pemain dari Banteng Muda. Bagi Dimas memiliki badan yang tebal, besar, ini tentunya juga bisa mengcover pandangan lawan dan juga area shooting lawan. Iya, dan ada tekanan juga untuk lawan yang banyak dengan postur yang besar, tentu saja membuat merasa bahwa gawang terlihat lebih sempit lagi ya. Iya. Dan Dimas di semifinal kemarin turunkan dan sekarang tentunya dia baru diturunkan. Kita lihat 5-0 kali ini. Oh, sebuah attempt yang sangat bagus sekali tadi yang dilakukan oleh Andrio. Dia melihat penjaga gawang sedikit turun tadi, tapi reaksi yang baik diperlihatkan oleh Dimas Pramudia. Wahid jauh dan time out kali ini dilakukan. Dan kalau kita recap baru sedikit saja, tinggal 5 menit waktu tersisa, tapi memang biasanya seperti ini apa yang harus dilakukan oleh AFK Kalbar, bermain dengan ya nothing tulus, normal, dan tinggal menyelesaikan pertandingan. Betul, saya sepakat bahwa memang kalau yang harus mereka lakukan adalah bagaimana mereka bermain nothing tulus, mereka menghabiskan dan mereka menikmati momen mereka tampil di partai final untuk Liga Futsal Nusantara. Saya pikir itu sudah menjadi sebuah pencapaian yang luar biasa. Bagaimana mereka pertama mereka sudah lolos, kedua mereka paling tidak mereka menjadi runner up dan sudah menunjukkan bagaimana kualitas mereka menjadi salah satu tim yang cukup kompetitif. Yang penting fase yang berat sudah mereka lalui kemarin. Target yang mereka tuju pasti di antara para pelaku di Liga Nusantara adalah target utamanya lolos ke Liga Pro. Yang sudah berhasil mereka dapatkan. Dan sekarang menjadi juara dengan bonus. Betul. Dan seperti Coach Hendra katakan kemarin bahwa ketika mereka lolos, ya siap-siap untuk mengeluarkan dana beli pemain. Betul, karena memang harus belanja ya, karena kualitas di Liga Pro jelas berbeda ya, kualitas kemudian tekanan, dan apalagi sekarang di musim ini, mulai musim ini menggunakan sistem kompetisi penuh ya, jelas itu juga akan membuat mereka harus bisa membuat kalkulasi yang baik, kemudian memiliki materi pemain yang baik, terutama merata antara pemain utama dengan pemain kedua, karena itu sangat penting untuk mereka bisa bermain stabil setiap pekannya. Ya, dan saya juga sangat mendukung tentang sistem kompetisi penuh, karena dengan kompetisi penuh, pertemuan semua rata, dan tentunya juga kita tahu bahwa semakin banyak bertanding, kualitas pasti semakin tinggi. Betul. Atau kalau misalnya memang ingin ada nuansa partai final, ya kompetisi penuh dulu. Setelah itu mungkin diambil posisi 4 rata, ada semifinal atau final, itu bisa dikombinasikan. Ya. Betul, karena memang kalau kita bicara soal sistem itu memang tergantung kreasi dari masing-masing federasi ya Bung ya. Jadi kalau misalnya menggunakan kompetisi penuh, terus kemudian digunakan dipakai Final Four ya tidak ada masalah. Betul. Karena yang paling penting adalah poinnya tetap sama, kemudian regulasi yang dipakai sama, terkait dengan kompetisi, sistem kompetisinya itu adalah sangat tergantung dari federasi yang ingin dicapai, kemudian target yang mereka inginkan. Yang penting pertandingannya banyak, liganya juga berlangsung lama, tidak hanya dalam hitungan 2 atau 3 bulan, tapi lebih itu yang memang kita perlukan dari semua liga, dari cabang olahraga apapun yang ada di Indonesia, agar lebih banyak lagi pertandingan, lebih banyak kesempatan para pemain untuk berkembang, dan tentunya juga sikap kompetisi yang bisa dijaga sepanjang tahun. Betul, itu yang dibutuhkan. Dan kali ini tentunya 4 menit waktu yang tersisa, ini yang betul-betul dibutuhkan oleh tim dari AFK Kalbar untuk bisa bermain, meskipun tadi Anda katakan bahwa kayaknya percuma power play, tapi mereka lakukan karena memang ini sebagai simulasi kalau saya rasa ya. Iya, mungkin ini juga menjadi seleksi terakhir untuk para pemain ya Bung ya. Apakah mereka memang bisa dipertahankan untuk di musim depan, atau justru memang ada beberapa pemain yang harus dievaluasi terkait dengan penampilan mereka di Liga Futsal Nusantara. Betul, ya, kita lihat. Cukup berhati-hati mereka dalam melakukan power play. Oh, sudah berhasil kali ini, dan kita melihat tadi bagaimana Segar yang menjadi goalkeeper ya, justru Segar yang merupakan kiper asli ya. Betul. Ya, kita lihat kali ini extra passing, menempatkan pemain-pemain dengan pergerakan tanpa bola yang bisa menipu cara bertahan lawan. Ini yang dibutuhkan dalam permainan untuk power play seperti ini. Harus sabar sekali. Betul. Karena sekali mereka kehilangan bola, maka resiko menjadi sangat berbahaya Bung ya. Iya. Kita lihat sini. Kanan dilakukan dan sebuah attempts tadi gagal. Dia masih dikuasai oleh para pemain dari AFK Kalbar.
Iya, karena tujuan dari power play sebenarnya ada satu pemain yang mengalami masalah sepertinya. Ya, terkena perut tampaknya tadi. Atau kaki. Kaki ya. Ya, mulai kram sepertinya. Kita lihat di sini. Wahid. Wahid juga tampil bagus ya, beberapa Ya. kali apa yang pergerakan yang dilakukan juga sangat baik, kemudian beberapa kali percobaan tembakan yang dilakukan juga memberikan ancaman. Ya, kemarin pun juga di semifinal dia mendapatkan minutes play yang bagus. Betul. Jadi memang harus diakui bahwa kualitas dari Banteng Muda bisa dikatakan merata ya, Bung. Ya. Jadi paket apapun yang diturunkan tidak kemudian menurunkan kualitas permainan dari Banteng Muda. Ya, itu yang mereka tampilkan dengan kemenangan-kemenangan yang mereka dapatkan adalah deep dari tim ini sangat merata ya. Ya. Sayang sekali tadi di depan mata padahal. Hanya Hidayatullah tadi tidak bisa meraih bola tersebut. Abang yang bermain juga sangat lama ya. Ya. Dengan face protector yang dia pakai. Dia bermain sangat lama. Tidak berhasil kali ini. Langsung ke depan. Tidak ada main yang begitu bebas di sana. Dan tinggal 2 menit 22 detik lagi. Hidayatullah. Abang. Nyansah. Hidayatullah tadi. Sulit untuk bisa menembus pertahanan walau dengan permainan power play seperti ini. Tinggal 2 menit waktu tersisa. 5-0 sementara skor untuk kemenangan dari Banteng Muda FC sementara ini atas AFP Kalbar. Ya, apik sekali. Lihat defense yang sangat bagus. Keluar. Ya. Lupa dia ada garis di sana. Kasihkan ya. Nah, ini dia. Sangat berbahaya kali ini. Berhasil diselamatkan dengan baik tadi sebuah peluang yang tentunya sangat bagus untuk Irfan. Nomor punggung 6 dari kubu Banteng Muda, Irfan Hendrianto, nama lengkapnya. Ya, sekarang mencoba untuk menyerang dengan normal tentunya di sisa waktu 2 menit. Tidak ternyata. Kita lihat cuma tadi Segar Bangkit Wiguna maju untuk play dengan dia gawang aslinya. Baik sekali. Akhirnya kita lihat gol juga terjadi bagi kubu AFP Kalbar melalui Hidayatullah dengan permainan power play yang sangat sabar dilakukan oleh AFP Kalbar. Gol yang bisa dikatakan cukup penting ya, gol yang kemudian juga bisa membuat mereka setidaknya membawa pulang 1 gol di partai final dan kemudian bisa menodai target clean sheet yang coba dia lakukan oleh Banteng Muda. Menurut saya menjadi sebuah pencapaian yang cukup baik. Iya. Dan itulah tadi yang sempat mungkin diinstruksikan oleh coach Andri Irawan bahwa jangan sampai kebobolan, tapi harus bobol juga. Dan pastinya bagi AFP Kalbar mereka tidak dikalahkan dengan tanpa gol sama sekali ya. Iya, karena ini partai final ya. Sampai kemudian sejarah mencatat bahwa mereka kalah dengan skor yang sangat telak ya, 5-1. Karena kalau kita bicara soal futsal kan selalu identik dengan banyak gol dan itu salah satu tujuan sebenarnya. Musim sekarang yang tidak mau dengan kualitas yang hampir merata, kemudian dengan taktik yang makin bervariasi, makin beragam. Jelas mencetak gol juga bukan masalah. Betul. Ya itu yang terjadi kepada Satu Aceh ya. Betul. Meskipun mereka kebobolan 13 tapi ada 1 gol. Lumayan. Buat kenang-kenangan. Buat kenang-kenangan. Ya memang kalau kita lihat di grup I dan juga J ya, ketika dibagi dalam 2 grup di mana BTP Bali memimpin di grup I, Joko Eja di posisi kedua, ada Kuda Laut DKI dan Heri dari Sumbar ya, yang merupakan peringkat 1, 2, 3, dan 4. Sekarang di grup C ada Banteng Muda dan juga AFP Kalbar yang kembali bertemu di partai final. Di posisi 3 ada Satu Aceh dan juga ada Moncong Bulo Manado ya. Jadi kalau dilihat dari tim-tim yang mengikuti kompetisi ini juga sudah tersebar di seluruh Indonesia. Betul. Ini peluang kali ini kita lihat. Sayang sekali tadi Tomasi mencoba melakukan attempt dan mencoba untuk passing tapi gagal kali ini. Dan kalau kita lihat memang bagaimana tim yang lolos ke semifinal juga menunjukkan bahwa kekuatan mereka bisa dikatakan seimbang ya. Karena partai semifinal yang kita saksikan juga sangat luar biasa, sangat ketat, sangat menarik dan sangat
atraktif ya. Bahkan dari perebutan tempat ketiga pun juga Harus ujung sampai- dengan adu penalti ya. Betul. Antara BTP dan juga Juku Eja. Di partai final memang tidak selalu mudah kali ini. Kalbar yang sudah bertemu dengan Banteng Muda pasti sudah sangat memahami ya masing-masing tim. Nah, sekarang tentunya kita lihat bagaimana sisa-sisa waktu dari pertandingan ini. 9 detik lagi. Apakah akan ada gol tambahan dan jauh sekali dari sasaran. Tinggal menunggu saja waktu yang selesai di pertandingan ini. Dan ya kita lihat progresi yang nanti akan terjadi di Banteng Muda FC. Tim yang menjadi juara di Liga Nusantara 2022. Dan kita akan lihat dalam beberapa detik lagi, pemirsa. Dia Tulos sekarang memegang kendali serangan dan dia mencetak gol tadi. Masih mencoba upaya untuk mencetak gol dan selesai sudah pertandingan partai final dari Liga Futsal Nusantara antara Banteng Muda FC menghadapi AFP Kalbar dan skor berakhir dengan telak. Kita lihat 5-1 dengan pertandingan yang sangat menarik sekali, terutama ketika gol-gol yang terjadi begitu luar biasa, Bung Maruf. Dan inilah yang menjadi sebuah kebanggaan tentunya bagi Banteng Muda yang berhasil mengalahkan AFP Kalbar. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali untuk Anda.
tim Juku Eja FC, tim AFP Kalimantan Barat, tim Banteng Muda Unggul FC menuju ke tempat acara. Mohon untuk tetap teguh menerapkan adaptasi kebiasaan baru dengan memakai masker. Dimohon dengan hormat kepada yang terhormat Bapak Edi Prasetyo, Sekretaris Jenderal Federasi Futsal Indonesia, Bapak Dr. Andes Asis Kusumandani, Magister Hul, Kadiswara Butpar Kabupaten Banyumas, Bapak Muhammad C. Maretan, Ketua Asosiasi Futsal Provinsi Jawa Tengah, selaku tuan rumah Bapak Iksanto, BSC, Wakil Ketua KONI Kabupaten Banyumas. Tentunya awarding, posisi awarding yang akan kita saksikan saat lagi pemirsa langsung dari Gor Sazana Krida Purwokerto. Banyumas untuk berkenan menuju panggung acara. Ya, kita saksikan di sini. Ya, ini adalah Pak Edi ya, sekjen dari AFI ya, Betul. dan FFI menurut saya. Ini adalah salah satu tokoh yang penting bagaimana memang dalam perjalanan dan pergerakan futsal di Indonesia juga bersama dengan Ketua Umum Haritani. Ya, langsung hadir betul Purwokerto untuk memberikan support yang besar tentunya kepada futsal tanah air, khususnya Liga Futsal Nusantara. Bapak Edi yang sudah hadir di sana. 2022. Penghargaan kepada top skor Liga Futsal Nusantara 2022 dengan 5 gol. Aldi Yener, Fernando Aldi, Kalbar, Andres Banteng Muda. Ya, ini adalah top skor dari Liga Nusantara. Kita lihat bagaimana Andres yang kita bahas, pemain yang tentunya diharapkan bisa selalu bermain baik dan dia bisa dikatakan diberikan kepercayaan dan berhasil untuk menjaga kepercayaan tersebut untuk bisa membawa Banteng Muda mendapatkan kemenangan. Dan satu lagi tentunya pemain bernomor punggung 12 dari kubu AFP Kalbar yang juga bermain tadi, Farhan Nur Alfi. Terbaik kepada yang terhormat Dia yang Bapak besar Topo mengeluarkan Puji 10 Nurono, juta rupiah. Wakapolresta Kabupaten Hanya saya ingat dua. Banyumas. Rame-rame ya, jadi agak kurang juga ya. Pemain terbaik Liga Futsal Nusantara 2022. Penghargaan kepada pemain terbaik Liga Futsal Nusantara 2022 kepada yang kami banggakan Ahmad Vicky Irawan dari klub Banteng Muda Unggul FC. Ya, jelas Anda dengar tadi bagaimana pemain terbaik yang tentunya juga pemain sangat luar biasa di partai final, Ahmad Vicky Irawan yang mencetak 2 gol dan ini adalah salah satu motor serangan dari Banteng Muda FC dan mendapatkan 10 juta rupiah. Pemain terbaik di Liga Futsal Nusantara 2022 dan mudah-mudahan dia akan bermain juga dengan konsisten baik dan juga dengan mentalitas yang bagus nanti Iya, dan Liga Pro. Dan itu sudah ditunjukkan ya ketika bagaimana dia menjadi salah satu tulang punggung dari tim Banteng dan kemudian tampil dengan sangat baik, tampil cukup konsisten dan tentu saja akan menjadi salah satu properti bisa jadi untuk di profesional di musim depan. Ya, selain juara mendapatkan juga tim fair play karena kita tahu tim fair play ini selalu digaungkan di setiap kompetisi karena itulah nyawa dari olahraga. Harus fair dan tentunya juga dengan permainan yang baik yang ditampilkan dan langsung diberikan oleh Edi. Ya, dan ini menarik ya Bung ya, karena bagaimana kemudian tim yang menjadi juara tapi sekaligus menjadi tim yang fair play ini menjadi sebuah double gelar. Kemudian mereka juga bagaimana tadi pemainnya juga menjadi pemain terbaik untuk di Liga Futsal Nusantara. Jadi ini seperti sebuah gelar yang sangat komplit, gelar yang sangat lengkap untuk tim Banteng Muda FC. Betul. Jadi bisa dikatakan lengkap sudah. Betul. Dominasi dari Banteng Muda FC dan mendapatkan 25 juta rupiah untuk tim fair play. Peringkat ketiga Liga Futsal Nusantara 2022 kepada yang kami banggakan klub Juku Eja FC. Nah, ini dia Juku Eja FC yang tadi bermain juga sangat luar biasa hebat dengan penampilan hingga saat akhir adu penalti menghadapi WTP dan juga tadi peringkat ketiga. Hanya sayang memang tidak lolos untuk ke Liga Pro
Dan tentunya mudah-mudahan di tahun depan mereka akan kembali berjuang dan akhirnya bisa lolos. Iya, dan memang ini menjadi salah satu bukti bagaimana kualitas sudah mereka perlihatkan, bagaimana kemampuan juga terbaik mereka sudah pertontonkan sepanjang mulai dari fase wilayah, kemudian mereka sampai ke putaran nasional. Menurut saya sudah cukup menjadi bukti kualitas yang mereka miliki, tinggal bagaimana mereka tidak boleh menyerah di fase sekarang dan kemudian membangun kekuatan lagi untuk tampil di musim depan. Ya, dapatkan hadiah 50 juta rupiah untuk juara ketiga di Liga Futsal Nusantara. Sekaligus juga menimba pengalaman yang begitu luar biasa ketika mereka bertanding dan bertanding sangat keras, merebutkan tempat untuk bisa lolos ke partai final, tapi akhirnya harus kandas. Dan perjuangan pastinya akan dimulai kembali, semua akan di-reset di nol di musim kompetisi yang baru. Ya, karena memang kalau kita bicara musim ini dengan musim berikutnya akan sangat berbeda situasinya, akan berbeda kondisinya, entah itu dari sisi materi pemain, dari pelatih, dan tentu saja bagaimana treatment dan ambisi dari manajemen. Kabupaten Banyumas di bawah berkenan memberikan penghargaan peringkat kedua Liga Futsal Nusantara 2022. Penghargaan kepada tim peringkat kedua Liga Futsal Nusantara 2022 pada yang kami banggakan tim AFP Kalimantan Barat. Iya, ini dia. Dimana tadi meskipun kalah dengan skor 1-5, tapi mereka berada di peringkat kedua dan ini juga lolos ke Liga Pro dan yang mendapatkan hadiah yang besar 100 juta rupiah, Maruf. Betul, dan memang mereka sudah memperlihatkan apa yang harus mereka lakukan, bagaimana mereka tampil juga cukup bagus pertama ketika di partai semifinal. Dan menurut saya itu menjadi puncak penampilan mereka ya, karena mereka bermain dengan sangat luar biasa. Mereka bermain juga dengan semangat pantang menyerang. Mereka unggul, mereka kemudian sempat tertinggal, tapi bisa bangkit dan kemudian mengunci kemenangan. Menurut saya itu sudah menjadi hasil yang luar biasa. Kalau kemudian pun mereka hanya menjadi runner up, ini adalah sebuah bukti bahwa ada perlu perbaikan dan kemudian perlu banyak persiapan yang dilakukan untuk menyambut liga profesional. Ya, apalagi kalau kita lihat juga mereka berjuang sangat keras kemarin di partai semifinal hingga berbuat 7 gol saat itu dan pastinya ini yang membuat mereka juga nanti di liga profesional akan terus berbenah apa yang akan harus ditambahkan, apa yang harus dikurangkan, dan tentunya juga kompakan tim ini sangat penting untuk mengarungi liga yang lebih berat. Ya, dan ini juga butuh bagaimana evaluasi secara menyeluruh ya, punya butuh evaluasi, kemudian butuh ambisi yang dimiliki oleh manajemen juga terkait bagaimana berikutnya nasib mereka atau kemudian perjalanan mereka di liga profesional. Ya, ini runner up mendapatkan 100 juta rupiah tentunya. Dan ini juga bagi para pemain juga official menjadi sebuah wujud semangat untuk bisa terus berlaga di futsal. Bapak Edi Prasetyo, Sekretaris Jenderal FFI, mewakili Ketua Umum FFI Bapak Hari Tanu Sudibyo, dimohon berkenan memberikan penghargaan juara Liga Futsal Nusantara 2022. Penghargaan kepada sang juara Liga Futsal Nusantara 2022 kepada yang kami banggakan, Klub Banteng Muda Ombul FC. Ya, Banteng Muda Ombul FC kita lihat mendapatkan sebuah hal yang sangat ditunggu-tunggu selain masuk ke Liga Pro, dan pastinya mereka juga bisa dikatakan harus bersiap-siap mengarungi Liga Pro yang sangat keras, tapi mereka pun juga menempati puncak tertinggi untuk di Liga Nusantara 2022. Iya, kalau kita bicara bagaimana penampilan mereka sepanjang musim ini, menurut saya wajar kalau mereka menjadi juara karena penampilan mereka cukup konsisten. Mereka bukan hanya tim yang sangat kuat, tapi mereka juga tim yang sangat baik dari segi produktivitas. Mereka tim yang sangat produktif, atau bahkan ketika di Final Four mereka menjadi tim yang paling produktif termasuk dalam sejarah ketika mereka bisa mencetak 13 gol dalam satu pertandingan ketika menghadapi Aceh 1. Ya, langsung diberikan oleh Sekjen FFI Bapak Edi Prasetyo, yang tentunya juga mewakili Bapak Hari Tanu Sudibyo. Kita lihat sini ada sebuah keistimewaan tentunya untuk Banteng Muda FC dalam mengarungi nanti. Kita akan lihat seperti apa, dan juga kita tidak sabar untuk membahasnya, Muaruf, di musim depan. Dan juga Coach Andri Rawan, selamat untuk Anda bisa membawa tim ini dengan meraih kemenangan yang begitu luar biasa di partai semifinal kemarin, dan tentunya juga dengan partai final yang merupakan klimaks dari tim Banteng Muda FC ini. Siaran dia jadinya. Iya, tapi yang paling penting adalah dia kemudian menorehkan prestasi ya, membawa sebuah tim untuk kemudian tampil di liga profesional, dan ini juga akan menjadi salah satu PR bagaimana kemudian Coach Andri nanti di musim berikutnya apakah tetap bersama dengan tim ini atau mungkin dia juga akan mulai menarik minat dari tim yang sudah mapan di liga profesional. Betul. Ya, mudah-mudahan jalannya akan mulus
dan juga mendapatkan pemain-pemain yang diincar ya pasti. Karena itu akan banyak sekali bisa dikatakan perdebatan, argumen dan juga negosiasi yang dilakukan oleh tim yang akan menuju Liga Pro. Jadi tidak akan mudah dan inilah juara untuk Liga Nusantara 2022 Banteng Muda FC. Ya, diiringi lagu yang tidak pernah lekang oleh waktu, Bung Aruf. Tidak ada lagu baru lagi ya. Kita menggantikan lagu We Are The Champion yang dipopulerkan oleh Queen dan ini selalu membakar semangat siapapun yang juara. Dan yang pasti ucapan selamat dan nikmati dulu kemenangan ini dan sekaligus nanti akan berpikir kembali bagaimana caranya untuk membuat ini menjadi lebih baik. Iya, karena olahraga itu adalah bicara sekarang, jadi nikmati aja.